له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari Kitabur Riqaq dari kitab Sahih Al-Bukhari. Kita masuk pada bab berikutnya, babu man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu. Bab siapa yang suka atau mencintai pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan suka atau senang cinta untuk bertemu dengannya. Dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari membawakan sebuah hadis. Beliau berkata, حدثنا حجاج قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن عبادة ابن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang cinta dengan pertemuan kepada Allah, maka Allah pun cinta untuk bertemu dengannya. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah pun benci, tidak suka bertemu dengannya. Demikian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah berkata, qalat Aisyatu aw ba'dhu azwajihi. Maka berkatalah Aisyah atau salah seorang dari istrinya yang lain, inna lanakrahul maut. Ya Rasulullah, kami tidak suka kematian. Siapa yang suka dengan kematian? Enggak ada yang suka dengan kematian. Qala, Rasulullah berkata, laisa dzaka, bukan itu maksudnya. Laisa dzalika, bukan itu maksudnya. Walakinnal mu'mina idza hadarahul mautu busyira biridwanillah wa karamatihi. Adapun maksudnya, jika seorang mukmin telah datang kematiannya, maka dia akan diberi kabar gembira. Itu sudah ketika ihtidar, ketika ruhnya akan dicabut dari tubuhnya, maka dia diberi kabar gembira dengan keridhaan Allah kepadanya, wa karamatihi, dan kemuliaannya. Falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu. Maka tidak ada sesuatu yang paling dicintai dari apa yang dia lihat di depannya. Itu diberi kabar gembira tentang surga, tentang kenikmatan. Fa ahabba liqa Allahi. Maka dia pun ketika itu ingin bertemu dengan Allah, cinta ingin bertemu dengan Allah. Wa ahabballahu liqa'ahu. Maka Allah pun ingin bertemu dengannya. Wa innal kafira idza hudhira. Adapun orang kafir ketika ruhnya akan dicabut dari jasadnya, busyira bi adzabillah, maka diberi kabar tentang azab Allah, wa uqubatihi, bahwasanya Allah akan mengadabnya dan neraka ditampakkan kepadanya, siksaan ditampakkan kepadanya. Falaisa syai'un akraha ilaihi mimma amamahu. Maka tidak ada sesuatu yang paling dia benci dari apa yang dia lihat di depannya. Fakariha liqa Allah, maka dia benci, tidak suka untuk bertemu dengan Allah. Wa karihallahu liqa'ahu, maka Allah pun dan Allah pun benci untuk bertemu dengannya. Kemudian Al-Bukhari berkata, ikhtasarahu Abu Dawud wa Amr an Syu'bah wa qala Sa'id an Qatada an Zurarah an Sa'ad an Aisyata an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya dengan makna yang sama, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, qala hadats radhiyallahu anhu an Nabi Musa radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Musa radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, man ahab kondisi seseorang ketika akan meninggal dunia. Jadi kondisi seorang akan meninggal dunia didahului dengan namanya sakarat. Sakarat itu kondisi-kondisi sulit yang dihadapi menjelang meninggal, ya. Namanya sakaratul maut. Nanti akan kita bahas setelah ini. Kondisi berat, yaitu syiddah. Kondisi berat yang dihadapi seorang sebelum meninggal dunia. Kemudian ihtidar. Ihtidar itu ketika proses ruh dicabut dari jasad, namanya ihtidar. Kemudian ketika ruh terlepas dari jasad, namanya kematian. Namanya kematian. Jadi tiga kondisi: sakarat, ihtidar, al-maut, kematian. Didahului oleh sakarat, itu kesulitan yang dihadapi. Kemudian setelah itu ihtidar, saat ruh mau dicabut.
proses kematian, kemudian setelah ruh lepas dari jasad namanya kematian. Rasulullah mengabarkan tentang kondisi ihtidhar, kondisi ketika ruh akan dicabut. Maka ketika ruh akan dicabut, maka orang yang beriman akan diperlihatkan tentang surga di hadapan dia, tentang tempat dia di surga, ya. Dikabarkan bahwasanya Allah meridhoinya, ya. Sebenarnya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan innalladzina sesungguhnya orang yang iman, orang-orang yang beriman, ya, summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika, maka malaikat akan turun kepada mereka. Innalladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu, sungguhnya orang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah, maka malaikat datang banyak beri kabar gembira kepada mereka. Alla takhafu, jangan kau takut dengan apa yang di depanmu, wala tahzanu, jangan kau sedih dengan apa yang kau tinggalkan. Wa absyiru bil jannah, bergembiralah dengan surga allati kuntum tu'adun, yang kalian dijanjikan dengan surga tersebut. Maka dia gembira ketika itu melihat sebagian kenikmatan yang diperlihatkan kepadanya, maka ketika itu pun dia ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah cerita tentang kondisi al-ihtidhar. Maka dia pun ingin bertemu dengan Allah ketika itu, dan Allah pun ingin bertemu dengan dia. Dia cinta pertemuan dengan Allah, Allah pun cinta pertemuan dengan dia. Sebaliknya orang kafir, maka ketika dia akan meninggal, ruhnya akan dicabut, maka diperlihatkan hal yang mengerikan. Lokasi dia atau kaplingnya di neraka diperlihatkan kepadanya. Maka dia pun benci dengan hal tersebut, ya. Maka dia tidak mau bertemu dengan Allah, dan Allah pun tidak mau benci bertemu dengan dia, dan dia harus mati. Ketika Rasulullah menyampaikan hadis ini, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu, siapa yang cinta bertemu dengan Allah, Allah pun cinta bertemu dengan dia, dan siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah pun benci bertemu dengan dia. Aisyah kemudian menyangka tentang kematian, namanya orang bertemu dengan Allah harus mati dulu enggak? Maka dia bilang, ya Rasulullah, kita semua enggak suka mati. Seakan-akan dipahami, siapa yang cinta kematian, Allah cinta kepadanya. Siapa yang benci dengan kematian, Allah benci dengannya. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak ada yang suka dengan kematian. Kami benci dengan kematian. Dan Rasulullah tidak mengingkari hal tersebut. Tidak suka dengan kematian adalah suatu rasa yang tabi'i, yang normal. Siapa yang suka dengan apa? Kematian. Enggak ada. Sakit saja kita enggak suka. Siapa yang suka sakit? Enggak ada yang suka sakit. Apalagi jika kemudian bukan cuma sakit, puncak dari sakit yaitu kematian, ya. Dan ini adalah ketidaksukaan yang normal, tidak jadi masalah, tidak ada yang suka mati, ya. Semua orang benci dengan kematian. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam, ketika ada orang datang mengabarkan kepada Nabi Musa, innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk fakhruj inni laka minan nasihin, dalam surat Al-Qasas, wahai Musa, sungguhnya Fir'aun dan bala tentaranya telah berkumpul, bersepakat untuk membunuhmu. Maka pergilah engkau dari negeri Mesir, sungguhnya aku benar-benar menasihati engkau. Kata Allah, fakharaja minha khaifan yataraqqab. Maka Musa pun keluar dari Mesir khaifan, dalam kondisi takut. Yataraqqab, khawatir sewaktu-waktu dia bisa ketangkap. Artinya Musa tidak ingin mati juga, ya. Tidak ingin, karena ditangkap langsung dibunuh. Jadi takut dengan kematian, ini takut yang wajar. Tidak suka dengan kematian itu suatu yang wajar. Sedih ketika meninggalkan orang yang kita cintai, suatu hal yang wajar. Makanya Rasulullah SAW berkata kepada Jibril alaihissalam, berkata kepada Nabi SAW, ya Muhammad, ya, ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Ya, wahai Muhammad, cintailah siapa yang kau sukai, kau akan meninggalkannya. Cintailah siapa yang kau sukai, kau akan meninggalkannya. Apakah dia yang meninggalkan kita terlebih dahulu atau kita akan meninggalkannya? Dan itu adalah sifat dunia. Pasti kita meninggalkan atau kita ditinggalkan. Maka ketika Aisyah, jadi Aisyah memahami kalau ingin ketemu Allah berarti harus mati terlebih dahulu. Masalahnya kita enggak suka apa? Mati. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kita benci dengan kematian. Maka Rasulullah jelaskan, bukan itu yang aku maksudkan. Tidak suka dengan kematian adalah hal yang wajar. Tetapi Rasulullah maksud hadis ini adalah ketika kondisi seorang dalam kondisi ihtidhar,
dalam kondisi nyawa akan dicabut dari jasad. Maka ketika itu ada kondisi gaib, tidak ada yang lihat, kita tidak bisa lihat. Ya. Kita tidak lihat kondisi tersebut. Ya. Seorang akan meninggal tiba-tiba, kemudian diperlihatkan sesuatu yang menyenangkan dia, ya, maka dia pun ketika itu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun ingin segera meninggal dunia. Karena di depan dia kenikmatan yang luar biasa. Ya, sebaliknya ketika orang kafir diperlihatkan hukuman di depan dia, neraka diperlihatkan kaplingnya di neraka, maka dia pun paling benci dengan kematian. Dan dia paling benci bertemu dengan Allah karena dia tahu kalau dia mati, dia bertemu dengan Allah, maka dia akan mendapat siksaan yang besar. Maka ketika itu pun dia benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci bertemu dengan dia, bertemu dengan dia. Makanya para ulama menyebutkan terkadang seorang meskipun dia benci dengan kematian, tapi ketika dia mengingat tentang hari akhirat, maka dia pun ingin mati, Dan ini dialami oleh banyak orang-orang saleh, Ya. Mereka ingin meninggal dunia meskipun harus menghadapi sesuatu yang mengerikan, yaitu kematian. Kematian mengerikan. Tapi di balik kematian tersebut ada kenikmatan yang ingin mereka dapatkan. Makanya kita dapati bagaimana para sahabat, para mujahidin, mereka ingin meninggal dunia. Ya. Sampai ketika Rasulullah SAW berkata dalam suatu peperangan, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ada seorang sahabat sedang makan korma, dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga seluas langit dan bumi? Kata Nabi SAW, "Na'am, iya." Kata dia, "Bakhin." Kalau bahasa kita, wow, luar biasa. Kata Nabi, "Kenapa? Ma hamalaka an taqula bakhin." Apa yang membuat engkau berkata wow dan luar biasa? Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ingin menjadi penghuni surga." Kata Rasulullah, "Sungguhnya kau penghuni surga." Maka dia keluarkan kormanya, kemudian dia mengatakan, "La in hayaitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah." Kalau saya harus hidup sampai selesai makan korma ini terlalu panjang hidupku. Maka dia buang kormanya, masuk dalam peperangan, kemudian meninggal dunia, kemudian masuk surga, ya. Meskipun tidak ada yang suka dengan kematian. Makanya Rasulullah berfirman, "Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum." Diwajibkan bagi kalian untuk berjihad. Ini turun kepada para sahabat. Padahal kalian benci dengan hal tersebut. Tidak ada yang suka perang. Siapa yang suka perang, ya? Tapi para sahabat suka berperang ketika itu karena di balik itu ada mati syahid. Ada apa? Ada pahala yang mereka harapkan. Jadi mereka melawan sesuatu yang mereka tidak suka karena di balik itu ada sesuatu yang mereka cintai. Makanya ketika Khalid bin Walid berperang melawan pasukan Romawi, maka Khalid bin Walid berkata kepada pasukan Romawi, ketika itu musuh mereka berlipat-lipat jumlahnya daripada pasukan kaum muslimin. Tapi kata Khalid bin Walid, "Sungguhnya aku datang membawa kaum yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan." Aku mendatangkan suatu kaum, ya, pasukanku ini semua orang-orang yang cinta dengan kematian sebagaimana kalian mencintai apa? Kehidupan. Gimana lawan pasukan seperti ini? Ingin mati semuanya. Ya. Ya, meskipun mereka tidak suka dengan kematian, tapi mereka suka apa yang dibalik kematian tersebut. Maka Nabi menjelaskan benci dengan kematian suatu hal yang wajar, ya, bukan berarti mencoreng keimanan seorang, tidak. Suatu hal yang kita saja sakit tidak suka, terluka tidak suka. Tapi di balik itu ada yang kita sukai di balik kematian tersebut. Makanya ketika seorang mukmin akan meninggal dunia, kemudian datang kabar gembira di hadapan dia, ketika itu dia ingin segera meninggal dunia karena dia ingin segera bertemu dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun ingin bertemu dengan dia. Allah pun ingin bertemu dengan dia, ya. Baik. Saya bacakan, Syekh Utsaimin berkata, wa huwa amrun tabi'i, yaitu karahatul maut, benci dengan kematian, adalah perkara yang normal, tabi'i, normal. Normal orang benci dengan kematian. Jubilat alaihin nufus. Semua jiwa tidak suka dengan kematian.
Hatta al-bahaim, bahkan hewan pun demikian, wal hasyarat, serangga-serangga juga tidak ada yang suka dengan kematian. Kulluha tahrabu minal maut. Semuanya lari dari kematian. Hewan tidak mau mati, serangga enggak mau mati, apalagi manusia. Lakinnal madar ala liqa'illah, tetapi yang menjadi poros adalah bertemu dengan Allah. Fal mu'min yuhibbuhu. Seorang mukmin meskipun tidak suka dengan kematian, tapi dia suka bertemu dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu yubashsharu 'indal maut birrahmah. Karena ketika dia akan meninggal dunia, dia diberi kabar gembira tentang rahmat turun kepadanya, wal maghfirah dan ampunan, waridwan dan ridha Allah, was thawab dan juga ganjaran dari Allah. Wal kafir bil aks, adapun orang kafir sebaliknya. Maka kita semua meskipun kita tidak suka dengan kematian, tapi kita renungkan tentang apa yang dibalik apa? Kematian. Maka seorang persiapkan diri untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Jangan sampai dia tidak suka dengan kematian ya. Karena takut karena maksiat yang dia lakukan. Bagus kalau dia takut mati karena banyak maksiat, maka hendaknya dia segera bertobat. Sehingga kemudian dia menjadi rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini mengisyaratkan juga agar kita ketika beribadah bukan cuma dibangun di atas khauf dan raja, takut dan berharap, tapi juga ada suatu ibadah hati yang namanya cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah. Dan ini perlu kita pelajari agar kita bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau takut dan berharap mungkin sering kita lakukan. Ya tidak, kita sering takut, kita sering berharap, tapi butuh juga kita cinta kepada Allah. Bahwasanya zat yang kita ibadah ini memang berhak untuk kita cintai. Karena begitu banyak kasih sayangnya, begitu banyak kebaikannya, begitu banyak keagungannya, sehingga kita belajar mencintai Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya di antaranya kita mencintai seseorang karena Allah. Kita mencintai satu perbuatan karena Allah. Sehingga kalau kita berusaha mencintai Allah dan mencintai sesuatu karena Allah, maka Allah akan mencintai kita. Allah akan mencintai kita. Maka di antara yang menjadikan ibadah terasa lezat dan indah adalah seorang beribadah selain karena berharap dan takut kepada Allah, juga dibangun di atas cinta kepada Allah. Sampai dia rindu ingin baca Quran, sampai dia rindu ingin berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia bangun malam, dia kalahkan rasa kantuknya, dia ingin bahagia dengan berkhalwat dengan apa? Allah. Dia ingin berbisik-bisik dalam sujudnya ketika di dalam kegelapan malam ya, dalam kesendiriannya ya. Maka latih dengan demikian sehingga dia cinta untuk bertemu dengan Allah. Kapan dia cinta bertemu dengan Allah, maka Allah pun cinta bertemu dengan dia. Kapan dia cinta kepada Allah, meskipun belum dalam kondisi keihtidar, dalam kehidupan biasa, dia cinta ingin bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan cinta bertemu dengan dia. Tapi kita lanjutkan. Hadis berikutnya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, qala haddatsani Yahya bin Bukair qala haddatsana Laits an Uqail an Ibn Shihab qala akhbarani Sa'id ibn al-Musayyab wa Urwatu ibn Zubair fi rijalin min ahli al-ilmi anna Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat. Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi berkata, kana Rasulullah sallam yaqulu wa huwa sahih. Rasulullah sallam berkata ketika masih sehat, Rasulullah pernah berkata kepada Aisyah dalam kondisi sehat, beliau berkata, innahu lam yuqbad nabiyyun qat hatta yara maq'adahu minal jannah thumma yukhayyar. Tidak ada seorang nabi pun dicabut nyawanya kecuali dia akan dinampakkan tempatnya di surga. Ini tempatmu di surga. Setelah itu dia disuruh milih di surga atau milih tetap di dunia. Kata Nabi, tidak seorang pun Nabi ketika akan dicabut nyawanya kecuali disuruh milih. Apakah inilah tempatmu di surga wahai sang Nabi? Kamu di dunia silahkan kau pilih. Surga atau dunia. Ini Rasulullah pernah kabarkan kepada Aisyah ketika Rasulullah masih sehat. Akhirnya Rasulullah SAW pun sakit. Setelah itu sakit dan akhirnya meninggal karena sakitnya tersebut. Aisyah kemudian berkata, falamma nazala bihi, ketika Rasulullah SAW akan meninggal dunia, sakit akan meninggal dunia, wa ra'suhu ala fakhidhi, dan kepalanya di pahaku, Rasulullah di pangkuan Aisyah. Kepalanya di pahaku,
Ghusya alaihi sa'atan, tiba-tiba dia pingsan beberapa saat. Thumma afaqa, kemudian Rasulullah pun siuman, yaitu bangun dari pingsannya tersebut. Fashkhasa basarahu ila saqaf, kemudian beliau pun melihat, memandangkan wajahnya ke arah atap. Ashkhas maksudnya beliau melihat ke arah atap, tidak berkedip. Thumma qala, kemudian beliau berkata, Allahumma ar-rafiqal a'la. Ya Allah, yaitu rombongan yang di atas, ya. Maksudnya, ya Allah, aku memilih untuk bersama mereka, yaitu orang-orang soleh, para solihin yang di surga. Aku memilih bersama mereka. Ketika Nabi ngomong demikian, Aisyah paham, qultu idzan la yakhtaruna. Kalau gitu Nabi tidak pilih kita. Yaitu Nabi akan meninggalkan kami, istri-istrinya. Nabi tidak pilih kami, tapi Nabi pilih bersama rombongan yang telah mendahului beliau alaihi salatu wassalam. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka adalah rombongan sekelompok orang yang mulia, para nabi, para salihin, para siddiqin, para syuhada. Nabi memilih mereka dan tidak memilih kita. Wa araftu annahu al-haditsul ladzi kana yuhadditsuna bihi, dan aku sadar inilah yang pernah Rasulullah kabarkan, tidak ada seorang nabi akan meninggal dunia kecuali diberi apa? Pilihan. Makanya Rasulullah dikasih pilihan dan jawaban dia, saya memilih bersama mereka, bukan bersama dengan orang-orang di dunia. Qalat, Aisyah berkata, fa kanat tilka akhiru kalimatin takallama biha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah kalimat terakhir yang diucapkan oleh Nabi sebelum meninggal dunia. Ma'ar rafiqil a'la. Ya Allah, biarkanlah aku bersama rombongan orang-orang saleh yang mendahuluiku, ya, di sana, ya. Inilah makna hadis, ya. Dan dibawakan bahwasanya siapa yang cinta bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan cinta bertemu dengannya, ya. Dalam hadis ini disebutkan bahwasanya orang yang akan meninggal dunia, termasuk diantaranya para nabi, ditampakkan lokasinya di surga, maka dia pun tentu memilih surga daripada dunia. Dalam satu hadis, ya, semana dengan hadis ini dalam riwayat Abu Bakar, Rasulullah pernah berkata, "Inna abdan min ibadillah khayyarahu Allah baina an ya'isha fid dunya ma syaa Allah atau an ya'isha wa baina ma indallah, fakhtara ma indallah." Rasulullah SAW pernah berkhutbah di depan para sahabat, sungguhnya ada seorang hamba di antara hamba-hamba Allah diberi pilihan oleh Allah antara hidup di dunia yang dia suka, terserah mau berapa tahun, atau memilih apa yang Allah janjikan, maka dia pun memilih apa yang Allah janjikan, yaitu pahala di surga. Tatkala Rasulullah menyampaikan khutbah ini, pernyataan ini, Abu Bakar pun menangis radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bagaimana faqihnya Abu Bakar As-Siddiq. Orang-orang pun heran, ini kenapa Abu Bakar menangis? Rasulullah bilang ada seorang hamba diberi pilihan oleh Allah untuk hidup terserah dia di dunia atau memilih apa yang Allah janjikan di akhirat di sisi Allah, maka Abu Bakar pun menangis. Kenapa dia menangis? Ternyata Abu Bakar memahami bahwasanya Nabi ingin kasih tahu bahwasanya dia akan meninggal apa? Meninggal dunia. Karena kalau Nabi diberi pilihan, dia pasti tidak memilih hidup di dunia. Dia pasti memilih apa yang Allah siapkan di akhirat, ya. Maka para sahabat pun paham, ternyata Abu Bakar adalah a'lamun nas bi hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar adalah orang yang paling paham tentang sabda-sabda siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernyataan ini pernah Rasulullah sampaikan kepada Aisyah, tidaklah seorang nabi ketika meninggal dunia akan diberi pilihan. Rasulullah juga pernah sampaikan kepada para sahabat yang lain. Dan Rasulullah SAW ketika meninggal dunia, maka dia berkata, ma'ar rafiqil a'la, aku memilih untuk bersama orang-orang yang sudah mendahuluiku. Adapun hadis di mana Rasulullah dikatakan perkataan terakhir di antara perkataan Nabi yang terakhir sebelum meninggal, as-salat wa ma malakat aymanukum. Salat dan budak-budak kalian perhatikanlah, itu artinya perkataan sebelum itu. Tapi termasuk perkataan-perkataan sebelum Nabi meninggal dunia. Ini di antara perkataan yang terkait dengan hukum-hukum syar'i. Kata Nabi, perhatikanlah salat, perhatikanlah salat. Perhatikanlah budak-budak kalian. Yaitu perbaiki hubungan kalian dengan Allah
dan perbaiki hubungan kalian dengan orang di bawah kalian ya. Karena orang namanya sama budak terkadang menzalimi, terkadang meremehkan ya. Rasulullah ingatkan jangan kalian menzalimi budak-budak kalian dan perbaiki hubungan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah masih ada waktu dan akhirnya menjelang meninggal ucapan terakhir Allahumma ma'ar rafiqil a'la, ya Allah bersama ar-rafiqil a'la. Disebut dalam hadis Rasulullah SAW angkat tangannya sambil nunjuk ke atas ma'ar rafiqil a'la, kemudian jatuhlah apa? Kemudian beliau meninggal dunia. Baik, kita lanjut. Bab berikutnya, bab sakaratil maut, tentang sakaratul maut. Tadi telah kita sebutkan sakaratul maut adalah kondisi yang mendahului ihtidar. Ihtidar proses nyawa dicabut kemudian baru kematian. Baru nyawa diangkat, dibawa kemudian dibawa ke langit kemudian dikembalikan ke jasad. Sakarat diambil dari syukur. Syukur adalah maknanya menutup. Syukur itu makna. Sampai sekarang orang Arab sering sakir. Sakir maksudnya tutup. Ya. Makanya khamar dikatakan muskir. Muskir menutup apa? Akal. Menutup apa? Akal. Maknanya menutup ya. Tapi yang dimaksud sini menutup karena sakit yang payah dan berat sehingga seorang antara sadar dan tidak sadar. Disebut apa? Sakarat. Sakarat. Ya. Itu maksudnya kondisi berat yang dihadapi oleh seseorang sampai membuat dia antara sadar dan tidak sadar. Itu namanya sakarat. Maksudnya kondisi-kondisi berat menjelang kematian. Menjelang kematian. Ini juga dialami oleh Nabi SAW dan dialami oleh banyak orang. Bukan ketika nyawa dicabut, bukan. Ini sebelum nyawa dicabut, menjelang ya. Baik, bagaimana kondisi Nabi ketika menghadapi sakaratul maut? Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsani Muhammad bin Ubaid bin Maimun. Qala haddatsana Isa bin Yunus an Umar bin Sa'id. Qala akhbarani Ibnu Abi Mulaika anna Aba Amr Zakwan maula Aisyah akhbarahu anna Aisyah radhiyallahu anha kanat taqul. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana baina yadayhi raqwatun aw ulbatun fiha ma." Rasulullah SAW menjelang meninggal di depan dia ada raqwah. Raqwah itu tempat air, semacam tempayan, tapi terbuat dari kulit. Terbuat dari apa? Kulit, ya. Aw ulbah. Kalau ulbah ada yang mengatakan terbuat dari kayu. Intinya tempat air, ada air, tempayan taruh air di situ. Entah terbuat dari kulit, entah terbuat dari kayu, entah terbuat dari yang lainnya. Fiha ma, ada air di situ. Yashukku Umar, sang perawi Umar bin Sa'ad ya, ragu apakah rakwah ataukah ulbah. Yang jelas ada tempat air di hadapan Nabi, ada air di tempat tersebut. Faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma', maka Rasulullah masukkan kedua tangannya di air. Fayamsahu bihima wajhahu, kemudian Rasulullah SAW usapkan air tersebut ke wajahnya. Wa yaqul, kemudian Rasulullah berkata, la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Sungguhnya pada kematian ada sakarat, ada kondisi-kondisi berat yang dihadapi oleh seseorang. Tsumma nasaba yadahu faja'ala yaqul, kemudian ketika menjelang meninggal dunia Rasulullah SAW mengangkat tangannya. Yang tadi kondisi ihtidar, Rasulullah berkata fir rafiqil a'la, bersama rombongan yang tinggi. Hatta qubidha wa malat yadahu, kemudian Rasulullah pun nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tangannya pun jatuh ya. Qala Abu Abdullah, al-ulbatu minal khashab wa raqwatu minal adam. Ini menjelaskan ulbah itu dari kayu, yaitu tempat air dari kayu, adapun raqwah tempat air dari kulit. Hadis ini menjelaskan bahwasanya bahkan Nabi SAW pun menghadapi sakaratul maut. Menghadapi sakaratul maut. Dan para ulama menjelaskan sakaratul maut itu seperti ujian yang dihadapi oleh seseorang dalam kehidupan normal. Kita dalam hidup ini kan ada ujian. Sakit kayak atau kesedihan yang lain, penderitaan ya. Tapi ini dialami menjelang kematian, dialami menjelang kematian. Sebagaimana kalau ada musibah menimpa kita dalam kehidupan biasa, jauh sebelum kematian, kita sabar dan kita ingat Allah, maka kita dapat pahala enggak? Dapat pahala. Kalau kita banyak dosa, maka dosa kita berguguran. Makanya Nabi mengatakan,
Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa yang Allah ingin kebaikan baginya, maka Allah pun timpakan musibah kepadanya. Maka orang yang paling banyak musibahnya adalah para nabi. Ketika Rasulullah SAW ditanya, man asyadun nasi balaan? Ya Rasulullah, siapa orang yang paling banyak cobaannya? Rasulullah mengatakan al-anbiya, para nabi. Tsumma salihun, kemudian orang saleh. Tsumma al-amsal fal amsal, kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Yubtala rajulu ala qadri imanihi. Seorang diuji berdasarkan kadar keimanannya. Makanya orang yang paling berat ujiannya di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling berat ujiannya. Kecil, lahir dalam kondisi tidak punya ayah, dan berbagai macam ujian dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak punya ayah, kemudian umur 6 tahun ibunya meninggal dunia. Meninggal di Abwa antara Mekah dan Madinah, tidak ada saudara di situ. Bagaimana si kecil melihat ibunya sakit-sakitan kemudian meninggal dunia, masih umur 6 tahun. Ujian luar biasa. Kemudian dirawat oleh kakeknya umur 8 tahun, ya. Sampai 8 tahun kemudian kakeknya meninggal. Dirawat oleh pamannya Abu Talib. Abu Talib miskin. Oh iya. Oh iya. Jamaah maju. Jamaah tolong maju biar yang di belakang tempat. Jadi ketika lihat siapa yang paling banyak ujiannya adalah orang yang paling tinggi imannya. Di antaranya Nabi SAW. Ketika 8 tahun dirawat oleh pamannya Abu Talib. Abu Talib miskin. Rasulullah SAW kerja menggembala kambing. Bukan kambing dia, kambing orang-orang Mekah. Agar dia dapat qararid, dapat upah. Untuk membantu kehidupan pamannya. Ya. Kemudian menikah dengan Khadijah. Kemudian sangat cinta kepada Khadijah, diuji dengan terpisah dari orang dia cintai. Ya. Maka mulai dari anak-anaknya. Dari Khadijah punya anak 6 orang. Semuanya meninggal kecuali Fatimah radhiyallahu taala anha. Ya. Fatimah meninggal setelah Nabi. Sebelumnya semua anaknya. Al-Qasim, Abdullah, kemudian Zainab, Ruqayyah, ya. Ummu Kulthum, ini meninggal semua. Kemudian juga anak Nabi yang masih kecil, Ibrahim juga meninggal. Ya. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana seorang ketika anaknya diambil oleh Allah. Sangat berat. Itu sangat berat sekali. Ya. Bagaimana ujian yang dihadapi oleh Nabi, satu demi satu anaknya meninggal. Hanya Fatimah yang tersisa, 6 bulan kemudian baru menyusul Nabi SAW. Istri yang sangat dia cintai, Khadijah, yang hidup bersama Nabi 25 tahun, tidak pernah angkat suara, juga meninggal. Mungkin kalau ada seorang istrinya tiap hari ngomel, meninggal nggak ada masalah. Ini 25 tahun tidak pernah angkat suara, semua hartanya dia berikan kepada suaminya. Betapa berat dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian meninggal pamannya Abu Talib yang senantiasa bela dia. Meninggal juga. Sampai ketika meninggal di tahun yang sama, Khadijah radhiyallahu anha dan Abu Talib, maka ulama menamakan dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Artinya, lihat ujian Nabi luar biasa. Dimusuhi oleh kampungnya, sukunya sendiri, suku Quraisy, sukunya Nabi. Dia yang tadinya dikatakan orang paling jujur, digelar dengan Al-Amin, sekarang digelari sebagai sang pendusta, sang penyihir, dukun, subhanallah. Semua gelar terburuk disematkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia harus terusir dari kampungnya, kampung yang dia cintai. Begitu banyak nostalgia indah, dia harus pergi meninggalkan apa? Kampungnya. Setelah dia pergi ke Madinah, seluruh orang Arab, bukan cuma Quraisy, semua orang ingin membunuh dia. Quraisy dan kabilah-kabilah lain ingin bunuh dia. Bukan cuma kabilah Arab, Romawi, Persia ingin bunuh dia. Berbagai macam ujian-ujian dihadapi oleh Nabi SAW. Kalau kita baca, makanya sebenarnya Allah mengatakan, sejak Allah berfirman, Ya ayyuhal muddathir kum fa'andhir. Wahai orang yang berselimut, bangkitlah dan beri peringatan. Rasulullah tidak pernah istirahat setelah itu. Dari satu musibah ke musibah yang lain, terus. Karena dia adalah orang termulia, maka ujiannya paling apa? Paling berat, yang paling berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau
Tes. Ya. Nah, baterainya. Tes satu dua. Bahkan kalau Nabi SAW sakit, maka panasnya dua kali seperti kita ya, tidak seperti kita. Makanya ketika ada sahabat yang menyenguk Nabi, kemudian dia memegang selimut Nabi. Tes. Apa karena ramai hari ini jadi mic-nya grogi. Ketika sakit pun sangat panas ya. Jangankan tubuh Nabi, selimut Nabi pun sangat panas. Sampai sahabat berkata, "Ya Rasulullah, innaka tu'ak wa'kan syadida." Ya Rasulullah, sungguhnya engkau demam dengan demam yang sangat tinggi. Kata Nabi, "Inni u'ak kama yu'aku rajulani minkum." Saya kalau panas dua kali lipat panasnya kalian. Kenapa ini? Nggak apa-apa. Baik, kita lanjutkan. Jadi maksud saya, di dunia ini orang diberi ujian dengan macam ujian, ujian fisik, ujian mental, ujian banyak. Baik ujian mental maupun ujian apa? Fisik. Semakin tinggi iman seseorang, maka semakin tinggi ujiannya. Jika dia bersabar, maka kalau dia banyak dosa, maka dosanya digugurkan. Kalau dia tidak punya dosa, maka derajatnya semakin ditinggikan. Nah, ujian tersebut juga akan dilewati ketika menjelang kematian, ketika di alam barzah. Makanya Rasulullah ketika berbicara tentang dhammatul qabr, kalau orang sudah dikubur, dia akan mengalami himpitan kuburan. Maka Rasulullah mengatakan, "Lau salima minha, la salima minha Sa'ad bin Mu'adz." Artinya Rasulullah mengatakan semua orang akan mengalami himpitan di kuburan. Tapi itu bukan siksaan sebenarnya. Tapi di antara ujian yang dilewati oleh seorang sehingga menggugurkan dosa-dosanya, mengangkat apa? Derajatnya. Bahkan kata Nabi, Sa'ad bin Mu'adz yang ketika dia meninggal, ihtazza arsyur rahman, arsy Allah bergetar. Limauti Sa'ad. Arsy Allah bergetar karena kematian Sa'ad bin Mu'adz. Kenapa? Karena dia orang soleh. Dia orang soleh. Itu pun dalam kuburan akan mengalami himpitan apa? Kubur. Maka ini hal yang pasti dilewati. Demikian juga kedahsyatan hari kiamat. Seperti ketika di padang mahsyar. Siapa? Jangankan orang Nabi juga merasa dahsyat. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi merasa kondisi sangat mengerikan. Kemudian juga ketika melewati sirat. Ini semua kondisi-kondisi yang tidak bisa ditinggalkan. Pasti melewati semua orang. Apakah dia soleh maupun tidak soleh. Seperti sakit, seperti kesedihan, ketakutan dialami oleh semua orang. Cuma bagaimana sikap kita menghadapi itu yang membedakan. Nah, sakaratul maut juga dialami oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi mengalami kondisi yang berat sampai Rasul ambil air, sampai Rasulullah pingsan, Rasulullah sadar. Kemudian Rasulullah berkata, "La ilaha illallah, innalil mauti la sakarat." Ketahuilah dalam kematian itu ada kepayahan yang dihadapi. Cuma Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kalau kita menghadapi kepayahan, ingat Allah. Makanya Rasulullah SAW ketika menghadapi kepayahan, dia bilang apa? La ilaha illallah. Karena banyak orang kalau menghadapi kepayahan, istriku, suamiku, panggil nama suami, panggil nama istri, panggil nama orang tua, ya. Normal, tapi Rasulullah mengajarkan sesuatu yang lebih baik. Kalau dalam kondisi genting, maka ingat apa? Ingat Allah. Maka Rasulullah mengatakan la ilaha illallah, ya. Maka kondisi ini dialami oleh siapa saja. Sejak ketika Aisyah radhiyallahu anha melihat Nabi menghadapi sakarat, Aisyah tidak ada orang meninggal ringan tidak jadi masalah. Bukan berarti orang yang meninggal kemudian tidak mengalami sakarat lebih baik daripada orang yang mengalami apa? Sakarat. Saya ulangi. Ada orang mungkin meninggal tenang-tenang saja terus apa? Meninggal. Ada yang sebelum meninggal kepayahan. Keringat, ini sakit, ada penderitaan. Bukan berarti yang tidak mengalami penderitaan lebih baik daripada yang menderita. Paham? Karena bisa jadi ketika menjelang penderitaan,
menjelang meninggal ada kesulitan, maka itu menggugurkan dosa atau meninggikan apa? Derajat. Menggugurkan dosa, meninggikan apa? Derajat. Maka Aisyah berkata, saya tidak cemburu lagi kepada siapapun yang meninggal dengan ringan. Saya tidak cemburu. Setelah saya melihat Nabi SAW ternyata menghadapi apa? Kepayahan sebelum meninggal, dan Rasulullah mengatakan, La ilaha illallah, innalil mauti sakarat. Ya. Maka bisa jadi Allah ingin mengangkat derajat seorang dengan dibuat payah sebelum meninggal. Tapi ketika meninggal tenang. Ini sebelum, bukan ketika ihtidar, bukan ketika ruh dicabut. Kemudian enggak. Ini sebelum apa? Meninggal. Itu ada sakit, ada ini dibersihkan, diangkat derajatnya. Ketika meninggal tenang, sebagaimana Nabi SAW berkondisi apa? Tenang. Maka inilah yang disebut dengan sakaratul maut, yaitu kondisi payah yang dialami oleh seseorang sebelum meninggal dunia untuk menggugurkan dosa-dosanya atau untuk mengangkat derajatnya. Maka jika seorang sabar ketika dia terkena sakaratul maut, maka derajatnya naik. Tapi kalau dia itu tanda buruk, tanda su'ul khatimah, tanda apa? Su'ul khatimah. Ya, dikasih payah, dikasih ini, kemudian dia meronta-ronta, dia protes kepada Allah, dia mencaci maki, maka ini adalah tanda su'ul khatimah. Tapi kalau dia sabar, dia tahu ini takdir Allah, dia ridha, bahwasanya menggugurkan apa? Dosa-dosanya, maka derajatnya, maka dia semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Rasulullah ajarkan kepada kita, kalau kita dalam kondisi sulit, maka hendaknya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengatakan, La ilaha illallah, innalil mauti sakarat. Sungguhnya pada kematian ada kondisi-kondisi yang payah, yang memberatkan. Kemudian Imam Bukhari membawakan hadis berikutnya, masih dalam bab yang sama. Berkata rahimahullah, qala haddatsani Sadaqah, qala akhbarana Abdah an Hisham an abihi an Aisyah qalat. Dari Aisyah beliau berkata, kana rijalun minal a'rab jufatan ya'tuna an-nabi sallallahu alaihi wasallam yas'alunahu. Sekelompok dari orang Arab Badui, yaitu orangnya kaku, agak kasar ya. Orang Arab Badui seperti yang kencing di Masjid Nabawi ya. Datang orang Arab Badui, kemudian kencing di Masjid Nabawi di depan para jamaah ya. Ya kalau zaman sekarang mungkin nggak usah Masjid Nabawi, Masjid Tabayun aja ada yang datang kencing sini, kira-kira gimana? Tidak sopan lah sama ustadz lah, apalah. Ini Masjid Nabawi bukan Masjid Tabayun ya. Masjid Nabawi kemudian kencing sampai fazajarun nas, orang weh kata Nabi, biarin. Artinya maksudnya Rasulullah kasih uzur karena dia Arab apa? Arab Badui. Karena dia Arab Badui. Kadang omongannya agak kasar. Seperti dalam ketika turun surat Al-Hujurat, Nabi sudah masuk di kamarnya, tiba-tiba ada Arab Badui mengatakan, "Ya Muhammad, ukhruj ilaina." Muhammad, keluar temui kami. Kami tamu, keluar temui kami. Subhanallah. Panggilnya bukan ya hai Nabi, wahai Rasulullah, panggil nama. Muhammad. temui kami. Tapi Rasulullah ya kasih uzur. Oke, Arab Badui. Ketika Rasulullah SAW jalan, tiba-tiba ada seorang Arab Badui. Rasulullah lagi jalan, Rasulullah pakai rida. Tahu-tahu ridanya ditahan. Bukannya dia nyusul Nabi dari depan, dia dari belakang tarik rida. Berhenti. Rasulullah sampai berhenti, sampai ada merah di lehernya, kelihatan merah. Kata Rasulullah, tubuhnya putih, kulitnya putih. Dia mengatakan, "Ya Muhammad, a'tini min malillahi alladhi indak." Wahai Muhammad, berikanlah harta Allah yang Allah titipkan kepadamu. Rasulullah tabassam, Rasulullah SAW tidak marah sama sekali. Rasulullah SAW tersenyum. Kata Rasulullah, berikan sama dia. Ya. Ini udah minta duit, caranya demikian. Antum lagi jalan, itu duit di kantong, itu titipan dari Allah, bagi. Iya, titipan dari Allah, tapi bukan buat kamu. Kalau kita ya. Tapi Rasulullah bisa langsung tersenyum. Itu yang menakjubkan. Mungkin lapangnya dada Nabi SAW langsung tersenyum. Itu yang kita susah. Kita pasti ngomel dulu ya. Iya, Rasulullah langsung tersenyum. Rasulullah kasih uzur karena dia Arab apa? Arab Badui ya. Namun Arab Badui ini terkadang ada manfaatnya. Terkadang tanya suatu pertanyaan yang tidak berani ditanya oleh para sahabat. Sahabat kalau menanya malu, segan sama Nabi. Arab Badui kalau datang, Muhammad, langsung nanya. Ada juga zaman sekarang kayak Arab Badui, ada juga ya. Tidak lihat kondisi ustaz, tidak, pokoknya datang, ustaz, dulu langsung. Sudah ada sejak zaman Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang telepon, saya pernah ditelepon jam 3 malam kalau nggak salah. Ya, saya pikir ada genting ini bahaya. Ada, Ustaz gini. Ini pertanyaan bisa nggak ditunda pagi?
Saya lagi istirahat. Enggak penting Ustaz. Ya udah apa? Ternyata enggak penting. Subhanallah. Sudah ada sejak zaman Nabi gitu. Tapi bagaimana ya? Kadang ya gitu. Jadi ada manfaatnya ya. Makanya sebagian sahabat senang kalau Arab Badui datang. Terkadang mereka kasih hadiah sama Arab Badui, tanya-tanya. Karena kalau Arab Badui nanya, pasti jawabannya bermanfaat. Karena jawabannya bakalan jadi hadis sampai pada kita, paham? Di antaranya ini, Aisyah berkata ada sekelompok Arab Badui jufat, maksudnya kaku, tidak kurang sopan gampangannya. Tapi Rasulullah beri udzur sama mereka. Ya'tuna Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi bertanya, faisalunahu, kemudian mereka tanya sama Nabi, mata sa'a, kapan hari kiamat? Dan sebelumnya ada hadis juga yang lain, ada Arab Badui yang tanya kepada Nabi, mata sa'a, kapan hari kiamat? Rasulullah tidak tahu kapan hari kiamat. Ya, Rasulullah tidak tahu kapan hari kiamat. Tapi Rasulullah tanya balik kepada dia yang lebih bermanfaat. Kata Nabi, wa madza a'data laha? Apa yang kau siapkan untuk bertemu dengan hari kiamat? Itu yang lebih penting. Karena Rasulullah tidak tahu hari kiamat. Ketika Jibril datang kepada Nabi, mata sa'ah, Jibril alaihissalam tanya, kapan hari kiamat? Kata Nabi, mal mas'ulu an nabi alaminas sa'il. Yang bertanya dan ditanya sama-sama tidak tahu. Ini sama, Arab Badui tanya, kapan hari kiamat? Fakana yanzuru ila asgharihim. Maka Rasulullah lihat kepada Arab Badui, sekelompok Arab Badui, ada yang paling muda di antara mereka. Kata Rasulullah SAW, in ya'ish, hadha la yudrikul haram, hatta takum alaikum sa'atukum. Ya, kalau orang ini masih hidup, anak muda ini, dia belum tua, maka kalian akan tiba hari kiamat kalian. Hari kiamat kalian. Qala Hisham, yakni mautahum. Maksudnya, enggak usah tanya hari kiamat nanti. Ini anak belum tua, kalian semua sudah meninggal maksudnya. Ini dia sebelum sampai dalam kondisi pikun, kalian semua sudah apa? Meninggal dunia. Jadi Rasulullah SAW memberi jawaban yang lebih bermanfaat. Enggak usah tanya tentang hari kiamat, karena Nabi pun tidak tahu jawabannya. Yang lebih bermanfaat adalah kalian tahu kalian bahkan meninggal dunia. Kalau kalian tahu kalian akan segera meninggal dunia, maka persiapkanlah untuk bertemu dengan kematian. Makanya para ulama mengatakan, ya Al-Qurtubi, bahwasanya kematian adalah kiamat sugra. Kiamat sugra, hari kiamat kecil. Adapun saat hari kiamat yang nanti kemudian bumi dihancurkan, langit dihancurkan, ini kiamat kubra. Makanya dikatakan man mata faqad qamat qiyamatuhu. Siapa yang meninggal maka telah tegak hari kiamat pada dirinya. Maka Nabi ajarkan kepada mereka yang lebih bermanfaat, itu kalian itu jangankan bicara hari kiamat. Anak ini belum pikun, kalian sudah meninggal apa? Ini karena benar kan? Misalnya 10 orang yang semua sudah umur 60, 50, 70, ada umur 10 tahun. Dia belum pikun, kalian sudah apa? Meninggal. Ya sudah, bahwasanya kematian itu dekat. Maka lebih baik kalian perhatikan hal tersebut. Wallahu alam, dibawakan hadis ini dalam bab ini untuk menunjukkan bahwasanya kematian itu dekat. Siapapun akan mengalami apa kematian. Kalau dia punya anak masih kecil, dia harus tahu bahwasanya anak ini nanti belum pikun, kita sudah meninggal. Biasanya kita sudah meninggal terlebih dahulu sebelum apa anak kita. Dan kalau kita meninggal pasti mengalami sakarat. Mengalami apa? Sakarat. Maka persiapkanlah diri menghadapi sakarat. Ketika menghadapi kepayahan menjelang meninggal, maka ingat Allah. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Bukan maki sana, mencak-mencak, marah-marah, teriak-teriak, bukan malah mikir dunia. Sebagian orang dalam kondisi sakit mikir dunia. Mikir dunia ya. Tidak, ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kau mengalami sakarat dan kau ingat Allah, pahalamu besar. Menggugurkan dosa-dosamu dan mengingat apa? Derajat. Maka ini ajaran dari Nabi SAW untuk siap menghadapi kematian kapan saja bisa mendatangi kita. Dan terkadang sebelum kematian ada sakarat. Dan saat kau mengalami sakarat, maka hendaknya kau ingat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis berikutnya. Al-Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Ismail, qala haddatsani Malik an Muhammad bin Amr bin Halhalah an Ma'bad bin Ka'ab bin Malik an Abi Qatadah bin Rib'i al-Ansari annahu kana yuhaddithu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murra alaihi bi janazatin. Dari Abu Qatadah Rib'i al-Ansari bahwasanya beliau menyampaikan suatu hari Rasulullah SAW dilewati jenazah, ada jenazah melewati Nabi SAW. Maka Rasulullah berkata, mustarihun wa mustarahun minhu. Wa di sini maknanya au. Kata para ulama, maksudnya mustarih, jenazah yang lewat ini cuma dua kemungkinan. Mustarih artinya dia beristirahat. Berarti dia jenazah mukmin. Beristirahat dari kepayahan dunia. Dari penatnya kehidupan dunia. Dia menuju kebahagiaan dalam alam barzah, maka dia mustarih, istirahat.
Atau sebaliknya, kemungkinan kedua, mustarahun minhu, yaitu dunia istirahat dari dia karena dia kafir. Kafir atau tukang maksiat. Tukang maksiat pasti dia ganggu orang. Sehingga orang terganggu beristirahat dari gangguan yang dia lakukan. Atau dunia beristirahat dari dia. Kenapa? Karena kalau dia maksiat, pasti maksiat dia berpengaruh pada musibah yang menimpa. Ya tidak? Allah kan berfirman, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat dosa-dosa perbuatan apa? Manusia. Maka maksiat pasti ada dampaknya, bahkan secara fisik menimpa alam. Makanya orang yang mukmin, orang alim, didoain oleh ikan. Kata Nabi SAW, wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati man fil ard hatta al-hitani fil bahar. Sungguhnya orang alim didoakan untuk diampuni oleh Allah, oleh siapa? Oleh penghuni langit, penghuni bumi, sampai ikan di lautan. Mendoakan agar orang alim tersebut diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena dia alim, dia beriman, alam selamat dari kerusakan. Di antara sebab kerusakan adalah maksiat. Maksiat, ya. Oleh karenanya orang yang pelaku maksiat dikatakan mustarahun minhu. Orang istirahat dari dia. Kalau dia pemimpin yang zalim, masyarakat istirahat dari dia. Kalau dia orang bikin rusak di masyarakat, masyarakat istirahat dari dia. Kalau dia pun maksiatnya terhadap dirinya sendiri, maka bumi beristirahat dari dia. Karena maksiatnya bikin penat dalam kehidupan apa? Dunia. Jadi orang meninggal cuma dua. Mustarih, beristirahat dari kepenatan dunia karena dia ingin merasakan kenikmatan barzakh, atau mustarahun minhu, bahwasanya manusia dan alam semesta beristirahat dari kelakuannya, beristirahat dari kelakuannya yang buruk. Nabi mengatakan mustarih atau beristirahat atau darinya. Qalu ya Rasulullah, mal mustarih wal mustarih. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa maksudnya beristirahat atau istirahat darinya? Qala al abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillah. Seorang mukmin istirahat dari beratnya kehidupan dunia dan gangguan yang ada di dunia menuju rahmat Allah. Wal abdul fajir, dan hamba yang fajir, tukang maksiat, yastarihu minhul ibad wal bilad wasyajar wad dawab. Maka beristirahat darinya hamba-hamba Allah, negeri, pohon-pohon dan binatang-binatang. Selamat dari gangguan orang, sudah selesai. Jangan bikin kacau lagi, udah. Kami istirahat dari gangguanmu. Karena maksiat seorang punya pengaruh dalam gangguan fisik. Karena pelaku kefajiran, pelaku kemaksiatan ya, menimbulkan dampak dalam kerusakan alam. Tes. Tapi kita dalam riwayat yang lain, Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Musaddad, qala hadatsana Yahya an Abdi Rabbih, an Sa'id, an Muhammad bin Amr bin Halhalah, qala hadatsani Ibnu Ka'ab an Abi Qatadah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, mustarihun wa mustarahun minhu al-mu'min yastarih. Seorang mayat itu cuma dua kemungkinan, istirahat atau istirahat darinya. Adapun seorang mukmin dia istirahat. Dia istirahat. Ya, di sini disebutkan bahwasanya orang mukmin ya, di dunia ini adalah tes. Kenapa? Sinyalnya kurang kuat. Tes. Hadis ini menunjukkan bahwasanya dunia ini penuh dengan apa? Kepayahan. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu adalah penjara bagi seorang apa? Mukmin. Kenapa? Karena dalam dunia ini banyak hal-hal yang memang hidup penuh dengan ujian. Jika dia meninggal, selesailah dia dari segala ujian-ujian tersebut. Di antara ujian yang dia hadapi adalah sakaratul maut. Di antara ujian yang dihadapi oleh seorang mukmin, dan itu antara ujian terakhir adalah sakaratul maut. Sakaratul maut. Maka seorang bersabar ketika menghadapi sakaratul maut. Sebentar lagi dia akan merasakan kebahagiaan. Makanya Nabi SAW ketika
melihat para sahabat berusaha payah menggali Khandaq sampai mengikat perut mereka dengan batu. Musim dingin, kelaparan, Rasulullah mengatakan, labbaik Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan sungguhnya kecuali kehidupan apa? Akhirat. Kehidupan yang payah ini bukan kehidupan yang sungguhnya. Semu sebentar lagi akan ditinggalkan. Ya. Kepayahan ini akan ditinggalkan. Makanya saya pernah menasihati seorang, ada kerabat anaknya meninggal, mahasiswa UIM, hafiz Quran, ya, masih muda, ya, umur 20 meninggal dunia. Maka saya bilang, kalau seorang mukmin, dia beriman, dia beristirahat. Sebelumnya dia sakit parah, bertahun-tahun sakit. Saya bilang mudah-mudahan dia berpindah pada kehidupan yang lebih apa? Menyenangkan. Daripada hidup di dunia lama dengan kepayahan apa? Karena Rasulullah menamakan orang mukmin yang meninggal dengan apa? Mustarih, orang yang beristirahat. Orang yang beristirahat. Kita mengatakan semoga dia beristirahat, jangan terlalu sedih. Ya, bisa jadi dia sekarang sedang bersenang-senang dalam alam yang lain. Karena zahirnya dia beriman, soleh, hafiz Quran, ya, seperti itu. Ini di antara hiburan yang mungkin menenangkan hati seorang, sehingga ketika ditinggalkan oleh beriman kita berhusnudzon, ya, meskipun tidak memastikan tapi kita berhusnudzon. Tapi kita lanjutkan. Hadis berikutnya Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Al-Humaidi qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Abdullah bin Abi Bakar bin Amr bin Hazm sami'a Anas bin Malik yaqul. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, yatba'ul mayyita thalathatun. Mayat diikuti oleh tiga perkara. Fayarju itsnan wa yabqa ma'ahu wahid. Yang dua kembali, tinggal satu bersamanya. Yatba'uhu, dia diikuti oleh tiga perkara tersebut. Pertama ahluhu, keluarganya. Yang kedua maluhu, hartanya. Yang ketiga amaluhu, yaitu amalnya. Fayarji'u, dua kembali. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, keluarganya dan hartanya kembali, tidak ikut dia dalam kuburan. Wa yabqa amaluhu, maka amal yang ikut dia dalam apa? Kuburan. Amal yang ikut dalam kuburan, ya. Maka ini dalil tentang dahsyatnya kematian, ya, dahsyatnya kematian, karena ketika dia meninggal maka semua yang dia miliki di dunia ini tidak ikut bersama dia. Keluarganya, istrinya, anak yang dia cintai tidak ikut bersamanya di dalam kuburan. Makanya kalau ada istri bilang, abang kita sehidup semati, kita bilang omong kosong. Omong kosong, ya. Dalam hati aja, tapi jangan diungkapkan. Kalau saya mati, kau tidak akan ikut apa? Mati. Ya. Apalagi perempuan yang mati. Kalau abangnya bilang, sayang kita hidup semati, dalam hati omong kosong. Ya. Saya belum mati aja kau sudah kawin lagi. Apalagi sudah mati. Jadi menunjukkan bahwasanya seorang ketika dalam kuburan dia sendirian. Dia sendirian. Bahkan di antara ujian yang diberikan kepada seorang penghuni kubur, dia sudah meninggal dalam kubur tidak mendengar apa-apa, tapi Allah membuat dia bisa mendengar langkah kaki orang yang meninggalkan apa? Kuburan. Bunyi sendal mereka dia dengar. Untuk buat dia semakin sedih bahwasanya dia akan sendirian. Keluarganya, anaknya, ya, teman-temannya ketika meninggalkan kuburan dia dengar. Sudah tidak ada orang lagi. Datanglah mungkar dan nakir. Maka ini ujian paling berat dalam alam barzah. Oleh karenanya seorang berusaha melatih diri untuk bisa berbahagia dalam kesendirian. Siapa yang bisa berbahagia dalam kesendirian, dia akan bahagia dalam alam barzah. Disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Maka kalau ada itikaf, berusaha untuk itikaf, latih sendiri. Kalau tidak ada itikaf, dibangun malam sendirian salat, merasakan kelezatan dengan amal soleh yang sedang dia lakukan. Siang hari salat duha sendiri, atau di ujung baca tafsir sendiri, baca Quran sendiri. Biasakan bahagia dengan amal soleh. Benar kita bahagia dengan istri, dengan anak, dengan teman-teman, dengan interaksi, tapi kita berusaha belajar sendiri, belajar bahagia dalam kesendirian. Karena nanti kita bakalan lama di alam barzah, lebih lama daripada kehidupan ini. Ini cuma 60-70 tahun kalaupun sampai, belum tentu sampai. Alam barzah bisa jadi ribuan tahun, enggak tahu berapa lama. Maka seorang melatih diri untuk bahagia dalam kesendirian, karena dia akan sendirian dalam alam barzah. Keluarganya akan meninggalkan dia. Ponakannya semuanya datang, istrinya, anaknya, mungkin cucunya, mungkin kakeknya, mungkin mamanya, semua akan tinggalkan dia. Harta dia yang selama ini dia kumpulkan, dia beli mobil, dia bangun rumah, semua tidak akan ikut dia. Ya, tidak akan ikut dia.
Semua akan ditinggalkan. Yang tersisa cuma amalnya. Nah, amalnya dua kemungkinan. Kalau amal soleh, maka akan menemani dia dalam alam barzah menjadi seorang yang tampan, yang harum, enak dipandang, temani dia sampai hari kiamat. Maka dia bahagia. Kalau amalnya buruk, maka akan menjadi orang yang buruk, baunya busuk, menakutkan, menemani dia sampai hari kiamat. Dalam penderitaan ribuan tahun, maka seorang berusaha orientasinya selalu apa? Kehidupan setelah kehidupan ini. Siapapun kita harus punya pikiran bagaimana kehidupan kita setelah ini. Sekarang kita sudah tahu strata kita dalam kehidupan ini. Ada di antara antum mungkin pedagang, di antara menjadi bos, ada jadi pejabat, ada jadi pedagang, ada jadi sales, ada jadi tukang listrik, ada jadi tukang obat, ada macam-macam. Strata dunia tahu. Nah, kehidupan kamu setelah ini kamu kan nggak tahu. Nah, persiapkanlah untuk kehidupanmu setelahnya. Karena begitu kau mati, fase ini telah selesai. Fase berikutnya berusaha beramal soleh, apapun stratamu, apapun kegiatanmu, apapun profesimu. Yang penting ketika kehidupan berikutnya kau dalam kondisi nyaman. Taib. Mungkin sampai sini saja yang kita sampaikan. InsyaAllah masih ada 2 hadis kalau enggak salah. Masih bab yang sama. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Ya.